Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebentar ya. Ya. Cek. Cek 1 2. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita banyak-banyak kenikmatan dan juga karunia-Nya. Dan alhamdulillah salah satu kenikmatan yang patut kita syukuri juga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali ya insyaallah dalam acara live session ANB Academy untuk membahas mata kuliah yang pertama untuk mata kuliah Sirah Nabawiyah, yang kedua Syama'il Muhammadiyah, dan yang ketiga adalah ilmu hadis insyaallah, dan akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Wiraman dari Bahrun Hafidhullah Ta'ala, yang mana beliau ini adalah guru kita yang mengampu ketiga mata kuliah tersebut. Oleh karenanya kita gabungkan mata kuliah ini atau kita gabungkan live session ini untuk menjadi satu. Kemudian salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, juga beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran teman-teman semua dalam live session malam hari ini. Kami doakan semoga Allah berikan keberkahan kepada baik waktu maupun ilmu teman-teman sekalian, dan semoga selesai dari acara ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima. Dan alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita juga yaitu Ustadz Wira, guru kita. Izin kami sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, bagaimana kabarnya Ustadz Wira? Alhamdulillah, Mas Erino. Antum gimana? Sehat? Sehat juga Ustadz, alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, pada malam hari ini izin kami bacakan ya Ustadz untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk kepada kami. Kita mulai dari semester pertama ya Ustadz. Langsung kami Sirah bacakan. Sirah dulu ya. Oke, kita mulai dari Sirah Nabawiyah dulu. Dan nanti bagi teman-teman yang hendak bertanya secara langsung nanti via chat ya teman-teman sekalian. Nanti bisa chat di Zoom. Insyaallah akan kami bacakan dan akan kami pilihkan. Pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya tidak suka sejarah. Sejak dulu sekolah nilai sejarah saya juga jelek. Mohon motivasi lagi kenapa kami harus belajar sejarah atau sirah, dan bagaimana menyemangati diri untuk belajar sejarah atau sirah ini. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, wallahu ta'ala a'lam ya. Memang kadang seseorang itu punya minat yang berbeda-beda. Ada yang suka sejarah, ada yang tidak suka sejarah. Tapi berkaitan dengan sejarah Nabi SAW atau yang kita sebut sebagai Sirah An-Nabawiyah, maka setiap muslim itu hendaknya mencintai atau menyukai Sirah An-Nabawiyah. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda mempelajari kehidupan beliau itu adalah salah satu bukti kalau Anda mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melihat bagaimana perjuangan beliau, pengorbanan beliau untuk dakwah, ya, mempelajari itu semua merupakan tanda cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau ingin dikumpulkan bersama Nabi kan kita harus mencintai Nabi. Ya, cara mencintai Nabi yang mempelajari sejarah beliau. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pernah ada orang yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu akan terjadi? Maka Nabi SAW balas bertanya kepada orang tersebut, "Ma'adatta laha?" Apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jadi kan hari kiamat itu rahasia Allah.
Kita nggak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Tapi yang paling penting itu persiapannya seperti apa. Maka orang Arab tadi mengatakan kepada Nabi alaihissalam, ma'adattuha bikasrati sholati wassadaqah wasaumi wassadaqah. Wahai Rasulullah, aku tidaklah mempersiapkan datangnya hari kiamat itu dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Nabi SAW merespon jawaban orang Arab Badui tadi? Kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabt. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Maka kita belajar sirah an-nabawiyah ini agar semakin tumbuh kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dengan mempelajari bagaimana kasih sayang beliau kepada umatnya, sabarnya beliau dalam berdakwah, perjuangan dan pengorbanan yang beliau lakukan, maka ini akan semakin menumbuhkan cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan cinta ini kita berharap mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun amal-amal kita banyak sekali kekurangannya. Kemudian barakallahu fikum, Anda ketika belajar sejarah itu jangan hanya menghafal waktu, tempat dan tokoh saja. Tapi coba lebih daripada itu ketika belajar sejarah, entah itu sejarah Nabi atau sejarah Islam atau sejarah apapun, coba fokus pada sebab dan akibat, ya. Kenapa terjadi peristiwa ini? Apa sebabnya? Kemudian apa akibat dari peristiwa tersebut? Nah, ini akan menambah khazanah atau wawasan kita dengan semakin luas, ya, semakin luas. Yang ini bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan belajar sejarah itu salah satu tujuannya agar kita bisa jadikan spion dalam kita menjalani kehidupan kita. Jadi kita tahu, oh dulu pernah terjadi seperti ini. Ada orang, misalnya kita belajar sejarah tentang Korun, ya. Ada orang yang punya segala-galanya, dia punya harta yang demikian banyak, ya. Tapi dengan mudah Allah Subhanahu wa taala benamkan. Kita belajar sejarah, dulu ada dua imperium yang sangat besar, Romawi dan Persia. Tapi bisa dikalahkan oleh bangsa Arab yang ketika itu Allah muliakan dengan Islam. Itu semua pelajari itu apa sebab akibat, ya, sebab akibat yang terjadi, maka kita bisa jadikan sebagai cermin terhadap apa yang terjadi pada hari-hari ini. Ya, misalnya sekarang kaum muslimin, kenapa kok nggak bisa mendominasi dunia? Ya, padahal zaman dahulu pernah mendominasi dunia. Orang semua berkiblat pada kaum muslimin. Nah, itu kan kalau kita belajar sejarah kita tahu apa yang menyebabkan kaum muslimin itu bisa jaya. Sehingga kalau kita ingin kaum muslimin itu jaya kembali, ya ikuti cara-cara yang telah ditempuh oleh umat-umat terdahulu, oleh kaum muslimin di masa terdahulu, sehingga Islam bisa menjadi kiblat dunia. Nah, itu diantara perkara-perkara yang bisa memotivasi kita dalam mempelajari sejarah. Ya, dan kalau ingin lebih bersemangat lagi, ya, pelajaran sejarah itu bukan hanya cerita saja, tapi dilengkapi dengan ilustrasi, peta dan lain sebagainya, ya. Ini akan semakin membuat kita tertarik belajar sejarah. Wallahu taala a'lam. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mengapa setelah peristiwa Fathul Makkah Nabi Muhammad dan para sahabat tidak ingin tinggal menetap di Makkah? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, kenapa para sahabat dan juga Nabi SAW setelah Mekah ditaklukkan, beliau tidak kemudian tinggal di kota Mekah? Jawabannya karena mereka sudah berhijrah. Berhijrah itu artinya mereka berniat sudah untuk meninggalkan kota Mekah dan tinggal di kota Madinah. Kalau mereka kembali ke kota Mekah, maka batal amalan hijrahnya, karena mereka sudah berazam untuk meninggalkan kota Mekah. Walaupun kota Mekah sudah berubah menjadi negeri Islam, tapi karena mereka sudah meniatkan untuk meninggalkan kota Mekah tersebut dalam hijrahnya, maka mereka tidak lagi kembali ke kota Mekah. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, bahwa para sahabat dan juga Nabi SAW tidak ingin, ya, kehilangan pahala hijrah mereka, karena mereka sudah berniat untuk meninggalkan kota Mekah. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Makanya kita tidak dapat ada sahabat yang sudah berhijrah meninggal di kota Makkah, kecuali
ya bertepatan dengan musim haji. Karena mereka memang tidak ada yang kembali ke kota Mekah setelah hijrah mereka. Ya, jadi para sahabat yang memang mereka dulu penduduk asli Mekah kemudian hijrah ke Madinah, ya sudah tidak kembali ke kota Mekah kecuali kalau ada hajat, dan kalaupun mereka meninggal di sana itu karena mereka menunaikan ibadah haji. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kenapa Islam membolehkan adanya perbudakan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, jazakallah khairan. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Kenapa di masa Nabi SAW itu perbudakan diperbolehkan? Karena syariat Islam itu ketika Nabi SAW membawa ajaran Islam, perbudakan itu sudah menjadi suatu hal yang lumrah di tengah-tengah masyarakat Arab. Sehingga kalau Nabi SAW tiba-tiba menghapus perbudakan, maka akan terjadi kekacauan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW membuat aturan-aturan yang ketat dalam perbudakan. Misalnya budak itu punya hak ya untuk mencari kebebasan, yang membuat perjanjian kepada tuannya ya untuk melakukan suatu pekerjaan yang membuat dia bebas. Misalnya dia bikin perjanjian dengan tuannya, kalau dia berhasil menanam sekian luas, sekian hektar lahan pertanian, kemudian berhasil, maka dia bebas. Nah itu budak diberikan pilihan. Ini salah satu aturan dalam perbudakan. Kemudian budak harus diberikan makan dan pakaian yang layak. Jadi jangan sampai kemudian majikannya hidupnya bermewah-mewahan, kemudian kebutuhan budaknya tidak dipenuhi. Ya, dan masih banyak lagi, nggak boleh zolim kepada budaknya, ya misalnya memukuli budak atau membebani budak dengan pekerjaan yang berada yang di luar kesanggupannya. Ini di dalam Islam. Nah demikianlah aturan-aturan yang dibuat oleh Rasul SAW yang sebelumnya orang itu bebas melakukan apa saja kepada budaknya. Nah kemudian di sisi lain dalam melihat perbudakan ini Nabi SAW itu berupaya bagaimana agar para budak itu dibebaskan. Makanya kalau kita lihat banyak sekali kafarah dari perbuatan dosa itu cara membayarnya adalah dengan membebaskan budak. Misalnya seorang laki-laki yang menjimai istrinya di siang hari di bulan Ramadan, ya maka kafarahnya apa? Membebaskan budak. Dan masih banyak lagi yang kafarahnya itu pembebasan budak. Nah inilah bagaimana cara Nabi SAW beliau mengakomodir perbudakan yang sudah berlaku di tengah-tengah bangsa Arab dengan cara membuat aturan-aturan yang ketat. Ya, membuat aturan-aturan yang ketat dalam memperlakukan budak. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana kondisi Islam atau agama tauhid dari Nabi Isa alaihissalam sebelum Rasulullah lahir? Apakah masih murni ajaran kaum Nasrani pada masa itu? Jika tahu bahwa itu agama tauhid, lalu mengapa kaum Nasrani menolak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir serta ajaran Islam yang telah disempurnakan? Jazakumullah khairan Ustaz. Taib Allahu taala a'lam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa di awal ajaran Nasrani itu muncul, yakni pasca diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama setelah itu sudah mulai muncul penyimpangan dalam agama Nasrani. Muncul sosok yang bernama Paul atau Paulus yang kemudian menyelewengkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi penyelewengan terhadap agama Nasrani itu sudah terjadi tidak lama setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mencatat masih ada orang yang beragama Nasrani sesuai dengan tuntunan Nabi Isa alaihissalam. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang yang berjalan sesuai dengan ajaran Nabi Isa ini semakin sedikit, kemudian mereka punah. Ya, terutama punahnya
aliran atau bagian agama Nasrani yang bagian dari umat Nasrani yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa itu dia mengalami penurunan secara sistematis setelah kekuasaan Romawi atau setelah Kaisar Romawi itu ada di antara mereka yang masuk ke dalam agama Nasrani, yakni di era Kaisar Konstantianus. Jadi kalau dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu disebutkan bahwa Raja Romawi yang pertama kali memeluk agama Nasrani itu adalah Raja Konstantianus. Ya, makanya kota kelahiran beliau itu atau ibu kota Romawi itu diberi nama dengan nama Konstantinopel. Konstantinopel itu artinya kotanya Konstantianus. Dia adalah Raja Romawi pertama yang memeluk agama Nasrani. Ya. Jadi di dalam Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan bahwa yang pertama kali memeluk agama Nasrani itu ibunya yang bernama Helena. Kemudian Raja Konstantianus itu mengikuti jejak ibunya, dia masuk Nasrani. Nah, apa hubungannya dengan semakin menghilangnya orang-orang Nasrani yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa? Jadi ketika Raja Konstantianus ini jadi mu'alaf ya bahasa kita ya. jadi mu'alaf, jadi penganut agama Nasrani, dia itu bingung karena banyak sekali sekte-sekte dalam agama Nasrani ya, dalam agama Kristen. Maka kemudian Konstantianus ini mengundang para pemuka agama dengan berbagai macam aliran itu ke suatu tempat namanya Nikea. Ya, ini kalau antum coba googling itu ada namanya Konsili Nikea. Ini adalah perkumpulan para uskup-uskup, para pembesar-pembesar Nasrani karena dikumpulkan oleh Konstantianus. Tujuannya untuk merumuskan sebenarnya ajaran yang benar itu seperti apa? Apakah Nabi Isa itu cuma nabi? Apakah Nabi Isa itu Tuhan? Atau Nabi Isa itu bagian dari Trinitas? Kan raja ini bingung karena dia mu'alaf kan, nggak tahu. Maka singkat cerita mayoritas uskup yang hadir di sana itu mereka sepakat bahwa Nabi Isa itu bagian dari Trinitas, satu dari yang tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, golongan yang masih mentauhidkan Allah dan menganggap Nabi Isa alaihissalam itu sebagai nabi saja, ya, tidak memiliki sifat ketuhanan, ya, itu semakin terpinggirkan, termarginalisasi kalau bahasanya itu ya, termarginalisasi sehingga mereka tidak kelihatan lagi di tengah-tengah orang Nasrani, tidak kelihatan lagi di tengah-tengah orang Nasrani. Terus yang mendominasi seperti apa? Yang mendominasi ya akidah Trinitas. Dan Heraklius sendiri yang sebelumnya dia beragama pagan. Jadi orang Romawi itu kan menyembah banyak dewa. Nah, konsep Trinitas ini lebih pas bagi mereka. Kenapa? Masih mirip-mirip dengan ajaran pagan karena ada bapaknya kan, kalau orang Romawi itu ada dewa Jupiter, dewa bapaknya itu kan. Kemudian ada anak-anaknya ya. Jadi dewa paling besar itu dewa Zeus atau dewa Jupiter. Nah, itu dewa paling besar. Kemudian di bawah dewa Zeus itu ada anak-anaknya. Ada dewa Ares, dewa perang ya. Kalau antum dulu mungkin pernah ikut nonton film Hercules itu kan bapaknya namanya Zeus ya. Kemudian dia punya ibu tiri namanya Hera jadi ya. Jadi konsep ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak ini lebih acceptable, lebih diterima oleh Heraklius, oleh Konstantin, ya, Raja Konstantianus, sehingga dia menjadi madhabnya agama Kristen Romawi sampai sekarang. Mayoritas orang Nasrani itu yang ada di zaman sekarang, mereka menganggap bahwa Yesus atau Nabi Isa itu adalah satu bagian dari yang tiga bagian dari Trinitas. Nah, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mungkin ada seperti Waraqah bin Naufal, dia seorang Nasrani tapi masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tapi jumlah mereka itu sangatlah sedikit. Mayoritas orang-orang Nasrani ya sudah mereka berpegang teguh dengan agama dengan ajaran Trinitas yang diwariskan oleh Paulus. Wallahu ta'ala alam. Anda bisa baca apa yang kita sampaikan ini, antum bisa rujuk di kitab Al-Bidayah wa Nihayah saat di bagian akhir saat Nabi Isa atau saat Ibnu Katsir bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Di bagian-bagian akhirnya beliau jelaskan tentang Konsili Nikea ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, masyaallah. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya. Sebenarnya ilmu sirah itu dimulai sejak
tahun berapa Hijriah? Dan apakah pada zaman tabi'in juga sudah ada yang mulai mengumpulkan informasi mengenai hal ini atau sirah ini? Kemudian pertanyaan berikutnya yang masih berhubungan. Hal ini seperti peringatan Maulid Nabi. Setahu saya tidak pernah diadakan oleh sahabat maupun tabi'in. Namun generasi berikutnya yang mulai mengadakan agar tumbuh kecintaan terhadap sirah nabawi. Dan mengapa acara Maulid ini dianggap bid'ah atau yang diada-adakan? Jazakumullah khairan Ustaz, mohon penjelasannya. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya, alhamdulillah. Jadi penulisan Sirah An-Nabawiyah itu sudah dimulai di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in. Ada seorang sigharut tabi'in namanya Musa bin Uqbah. Ya, Musa bin Uqbah ini seorang tabi'in tapi tabi'in junior. Dia hanya bertemu dengan sedikit para sahabat ya. Dia masih bertemu kalau tidak salah itu dengan Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan Abdullah bin Umar. Tapi nggak terlalu banyak dia bertemu dan berinteraksi dengan sahabat. Cuma dia dianggap tabi'in karena masih bertemu dengan sahabat. Nah, Musa bin Uqbah ini dia menulis kitab, mengumpulkan riwayat-riwayat tentang Sirah An-Nabawiyah, dan disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan beliau inilah yang pertama kali mengumpulkan riwayat-riwayat tentang Sirah An-Nabawiyah. Jadi pada generasi tabi'in, Mas Yadino, pada generasi tabi'in, ini masih dekat sekali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena masih ketemu dengan sahabat, itu sudah ditulis kitab sirah, kitab sirahnya Musa bin Uqbah. Dan banyak ulama-ulama yang di awal-awal Islam itu yang menjelaskan bahwa dulu ada kitab sirah yang ditulis oleh Musa bin Uqbah, tapi kitabnya ini hilang ya. Jadi kitabnya itu kan banyak sekali ya peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, di antaranya adalah penyerangan bangsa Mongol ke kota Baghdad, di mana Baghdad ketika itu di kota Baghdad itu sumber ilmu ya. Kitab-kitab itu banyak sekali ditulis, itu banyak dimusnahkan oleh tentara-tentara Mongol, tentara-tentara Tatar. Nah, termasuk yang hilang dari sejarah Islam itu, dari literasi kaum muslimin itu adalah kitabnya Musa bin Uqbah ini. Cuma ada testimoni dari para ulama bahwa dulu tuh ada kitab sirah ditulis oleh tabi'in Musa bin Uqbah yang berbicara tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuma wujud kitabnya mana? Nggak ada. Sampai kemudian tahun 2021 ditemukan manuskrip. Saya lupa di mana dia ditemukannya. Tadi itu di Eropa atau di Afrika ditemukan manuskrip tulisannya Musa bin Uqbah ini, tapi tidak lengkap. Yang ditemukan itu mulai dari perpindahan kiblat. Jadi Nabi udah di Madinah. Jadi dia nuliskan dari Nabi lahir sampai beliau wafat. Nah, yang peristiwa sebelum kiblat itu dipindahkan itu belum ketemu naskahnya. Tapi setelah kiblat itu dipindah, yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis pindah ke Mekah, itu ditemukan manuskripnya. Jadi hampir 2/3 lah dari kitab itu kalau lihat ceritanya itu ya. 2/3 dari sirah itu, tulisan Musa bin Uqbah itu ditemukan. Ya, adapun yang sepertiganya itu sampai sekarang wallahu taala alam masih hilang. Baru 2/3-nya yang ditemukan. Nah, jadi begitu ya. Jadi penulisan Sirah An-Nabawiyah itu sudah dimulai di masa yang cukup dekat dengan Nabi SAW, yakni di masa Sigharut Tabi'in. Yang pertama kali menulisnya adalah Musa bin Uqbah, yang beliau ini masih bertemu dengan Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, kemudian bagaimana tentang munculnya Maulid Nabi? Ya, para ahli sejarah menyebutkan yang pertama kali membuat ritual Maulid Nabi itu dinasti Fatimiyah ya. Dinasti Fatimiyah ini dinasti Syiah ya yang berkuasa di Mesir. Ya. Jadi kenapa ada Universitas Al-Azhar? Al-Azhar itu ya, itu didirikan oleh dinasti Fatimiyah saat mereka berkuasa di Mesir. Mereka ini Syiah ya. Itu yang tercatat pertama kali menyelenggarakan ritual Maulid Nabi. Ya, di masa para sahabat nggak ada, di masa para tabiin nggak ada, ya di masa tabiin nggak ada. Tapi masa-masa belakangan baru muncul ritual Maulid Nabi. Sehingga wajar dong kalau sebagian ulama menganggap bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Bahkan semuanya menganggap bid'ah, cuma
Sebagian menganggap ini bid'ah hasanah, sebagian menganggap ya bid'ah, semua bid'ah dolalah. Karena memang ritual Maulid Nabi ini tidak pernah diadakan oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ya, padahal mereka lah orang yang paling mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan para sahabat adalah orang yang paling mencintai Nabi, tapi mereka nggak pernah bikin ritual Maulid Nabi. Tapi orang-orang belakangan ya mereka membuat peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan berbagai alasan, karena ini tanda cinta agar orang kembali bersemangat mempelajari sirah an-nabawiyah dan alasan-alasan lainnya. Ya, kalau saya sendiri lebih cenderung pada pendapat ya tanpa perlu maulid ya kita harus belajar sirah an-nabawiyah. Ya, tanpa adanya maulid pun seorang muslim ya harus belajar sirah an-nabawiyah dan menyemangati orang untuk mempelajari sirah an-nabawiyah ya tidak dikhususkan pada perayaan kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ketika mereka merayakan Maulid Nabi ya, kapan Nabi lahir itu kan khilaf di kalangan para ulama itu kan banyak sekali itu. Kapan Nabi lahir, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 10 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 20 Rabiul Awal. Ya, mana yang Anda jadikan patokan sebagai tempat sebagai waktu ya, untuk merayakan Maulid An-Nabi ya, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian kenapa para ulama menganggapnya sebagai bid'ah. Ya, karena memang nggak pernah diada-adakan di zaman Nabi, para tabi'ut tabi'in, para sahabat, para tabi'ut tabi'in tidak pernah menyelenggarakan acara Maulid Nabi. Saya kira mungkin semuanya menganggap bid'ah ya, cuma apakah ini bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah karena dia baik ya. Karena pada acara Maulid Nabi itu dibacakan ya biografinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu perbedaan pendapat yang ada di kalangan para ulama. Tapi saya sendiri lebih cenderung bahwa ya tidak perlu bagi kita untuk merayakan Maulid Nabi. Wallahu taala a'lam. Baik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukumnya menonton film mengenai sirah nabawiyah yang diperankan oleh aktor-aktor dari Arab, terutama kaitannya mengenalkan sirah kepada anak karena film lebih mudah dipahami bagi anak. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Afik barakallah. Taib, belajar sejarah dari film. Ini para ulama menyebutkan tentang beberapa keburukan yang bisa muncul dari film-film sejarah semacam ini. Ya, sisi yang pertama nanti akan ada penggambaran para sahabat, bahkan sebagian itu penggambaran para nabi. Sejarah Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu katanya orang paling tampan. Nah, siapa yang jadi orang paling tampan ya? Ada aktor yang paling tampan, nanti ketika dilihat penonton kecewa. Kenapa? Kurang ganteng anunya. Pemeran Nabi Yusuf ya, padahal Nabi Yusuf tuh memiliki ketampanan yang sangat luar biasa. Ya, maka ada aktor-aktor yang memerankan orang-orang yang mulia, memerankan nabi, ya para nabi, atau memerankan para sahabat. Nah, ini pengaruhnya cukup buruk ya. Kenapa? Karena nanti ketika kita mendengar nama sahabat itu disebut, entah kita sedang baca buku atau ikut kajian, gambaran yang muncul di benak kita adalah gambaran para aktor tadi. Saya ambil contoh saja. Ya. Tahun 1976 itu pernah dibuat film tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, judulnya Ar-Risalah, The Message. Memang dalam film tersebut tidak ditampilkan figur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kalau ada adegan beliau datang itu ilustrasi musiknya berubah. Ya, jadi kayak oh ini Nabi hadir nih ya. Nah, kalau nabinya nggak ditampilkan, cuma kan ditampilkan juga figur-figur para sahabat ya, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang menonjol dalam film tersebut adalah figurnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Pemerannya namanya Anthony Quinn. Ya, karena saya pernah juga nonton film itu ya. Itu sebagai faedah ya, itu dilarang oleh pemerintah kita loh. Jadi majalah Tempo tahun 80-an itu pernah memuat sebuah berita kenapa film itu tidak tayang di Indonesia. Ternyata Syekh bin Bas itu ngirim surat ke Pak Harto, ini film jangan diputar di Indonesia karena banyak kekeliruannya.
Akhirnya film Risalah itu nggak pernah diputar di Indonesia kecuali pada zaman reformasi. Nah, zaman dulu nggak pernah. Kita kalau mau nonton film itu harus sewa video itu ya. Zaman dulu kan video gelap itu ya. Kemudian baru disetel. Kalau di televisi atau di bioskop nggak boleh. Karena itu tadi Pak Harto dikirimi surat oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas. Nah, kita kembali kepada film-film seperti ini. Kemudaratannya diantaranya saat kita nonton film tadi akan tergambar kepada kita figur-figur sahabat tadi sesuai dengan aktor yang memerankan figur-figur mereka. Jadi kalau disebut nama Hamzah, orang akan berpikir apa namanya? Oh, ini Hamzah ini kayak Anthony Quinn ya. Anthony Quinn itu aktor Hollywood yang berperan sebagai Hamzah. Nah, ini kan bahaya. Kenapa? Dari mana kita tahu Hamzah itu seperti Anthony Quinn misalnya? Dan terlebih lagi aktor, namanya juga aktor ya akhi. Aktor tuh banyak sekali, ya tidak semua mungkin ya, tapi banyak di antara mereka tuh yang bergelimang maksiat. Contoh ya, tahun 2010 itu pernah dibuat film Umar the Series. Ya, Umar the Series. Kemudian ada aktor yang memerankan Umar itu namanya Samir Yusuf atau Samir siapa ya. Nah, orang itu kalau terdengar nama Umar dan dia pernah nonton film ini, maka yang tergambar itu mukanya aktor ini, Samir Yusuf ini. Ya, entah atau Samir siapa, pokoknya Samir namanya, tapi entah Samir Yusuf atau Samir. Jadi kalau ketika membaca tentang Umar bin Khattab, yang tergambar muka aktor ini. Padahal dari mana kita tahu wajahnya Umar itu seperti itu? Jadi kan ini suatu dusta. Apalagi aktor-aktor ini tadi kita katakan ya, mereka banyak yang bergelimang maksiat. Ya misalnya dia kan main film bukan cuma Umar doang, mungkin main film tentang percintaan, nanti dia sama perempuan ya, sama perempuan yang berpakaian minim dan lain sebagainya, dan itu terbukti ya. Ini bukan gibah ya, karena memang tampak sekali ya, kayak Samir itu kan dia ngerokok, itu smoker ya. Bayangkan Umar ngerokok gitu ya. Terus sama-sama perempuan-perempuan yang berpakaian minim, karena dia seorang aktor, kehidupan mereka seperti itu. Maka ini diantara efek buruk dari film-film tersebut ya, dari film-film tersebut. Nah, bagaimana Ustadz kalau kita ingin memperkenalkan anak-anak kita ya, kita pergunakan cara yang syar'i ya. Anda bacakan kisah ya. Kalau misalnya ada komik tapi tidak menggambarkan para sahabat, entah itu wajahnya dihilangkan atau seperti apa, untuk menggambarkan saja suasana ketika itu, yang gak jadi masalah. Tapi masalahnya ketika film-film ini dijadikan sebagai patokan untuk memperkenalkan ajaran Islam, memperkenalkan sejarah Islam, ya ini dikhawatirkan tadi tergambar di benak kita. Dulu itu ada seorang dai ya. Ketika awal-awal kita kenal dakwah itu, awal tahun 2000-an itu, ada seorang dai Amerika namanya Daud Adib. Ya. Daud Adib ini dia pernah ada muhadharah ya, yang membahas tentang keburukan film-film religi, terutama yang mengangkat sejarah para nabi. Ya, jadi beliau mengatakan seperti ini ya. Dulu orang itu gak punya gambaran tentang Yesus Kristus itu seperti apa. Nah, kemudian dibuatlah Hollywood tuh bikin film judulnya King of the King. Lalu ada aktor namanya John Denver dijadikan sebagai Yesus Kristus. Nah, sejak itu kata dia, lukisan di gereja-gereja yaitu merujuk wajahnya John Denver. Lihat pengaruh film tadi ya. Akhirnya mukanya Yesus tuh ya seperti wajahnya John Denver itu. Nah, itu diantara pengaruh buruk dari film-film religi yang menampilkan tokoh-tokoh yang mulia seperti para nabi dan para sahabat. Ya, sehingga kalau ingin memperkenalkan sejarah Islam, ya Anda telaten ya, cari buku-buku sejarah, kemudian bacakan kepada mereka, ya belajar bagaimana storytelling yang menarik untuk anak-anak ya. Dan itu saya terapkan ke anak-anak saya, alhamdulillah ya, berhasil ya. Jadi kita bacakan buku pada mereka, ya anak-anak usia 5 tahun mereka sudah tahu Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman, kemudian Zaid bin Thabit ya, dan lain sebagainya. Ini diantara metode yang bisa kita tempuh untuk memperkenalkan sejarah Islam kepada anak-anak tanpa melanggar syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mengapa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, itu persaksian dari Aisyah. Jadi Aisyah itu kan juga paham tentang Al-Quran.
Ya, beliau membaca Al-Quran, beliau menghafalkan Al-Quran, dan beliau melihat praktek kehidupannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari. Itu suami beliau tinggal serumah, sekamar, ya sangat intim hubungan mereka, sehingga semua tentang Nabi SAW diketahui oleh Aisyah, atau hampir semua tentang Nabi SAW itu adalah Aisyah. Dan Aisyah melihat bahwa apa yang beliau terapkan dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Maka kalau Anda ingin tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah, coba lihat ajaran Islam, ajaran Al-Quran, maka itulah praktek yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaannya cukup panjang Ustaz, namun kami coba ringkaskan. Itu pada intinya, apakah benar Rasulullah sebelum sepeninggalannya beliau berwasiat kepada Ali untuk melanjutkan kepemimpinannya dan bukan Abu Bakar? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, wallahu ta'ala alam ya. Ini sering disebarluaskan oleh orang-orang Syiah ya, bahwa Nabi SAW itu telah membuat wasiat bahwa yang menjadi khalifah pengganti beliau adalah Ali. Maka kita katakan kul hatu burhanakum ya in kuntum shadiqun ya, atau in kuntum shadiqin ya. Kita katakan kepada mereka, berikan bukti. Mana buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk ya Ali bin Abi Thalib atau berwasiat agar Ali bin Abi Thalib itu menjadi pengganti beliau. Ya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan bukti, ya jangan diklaim seperti itu. Mana buktinya? Kita butuh dalil, kita butuh bukti. Yang ada justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan isyarat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana Abu Bakar As-Siddiq saat Nabi SAW sakit, siapa yang menjadi imam yang menggantikan beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dalam peristiwa haji, ya sebelum Nabi SAW melakukan hajatul wada pada tahun 9 Hijriah, yang diutus oleh Nabi untuk memimpin ibadah haji, jadi amirul hajnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ketika ada seorang wanita yang dia bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang saya temui wahai Rasulullah, kalau saya tidak bisa mendapatkanmu, kau telah meninggal dunia, siapa yang harus aku temui? Maka Nabi mengatakan Abu Bakar atau Umar, temui Abu Bakar atau Umar. Dan masih banyak lagi isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ya itu adalah seorang yang dipersiapkan oleh Nabi atau dipersiapkan oleh Nabi SAW untuk menjadi pengganti beliau. Dan bukti lainnya, para sahabat setuju semua ya, setuju untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Nabi SAW. Bahkan Ali yang kalian agung-agungkan, ya beliau membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu dibaiat oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu 2 kali dia membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau kemudian kalian mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu terpaksa dia membaiat Nabi SAW, ya maka ini menjadi celaan bagi Ali. Ali itu pemberani ya. Ali itu pemberani, sosok yang pemberani. Ya, beliau ketika perang Khandaq mengatakan inni samaitu ummi Haidarah ya. Aku adalah laki-laki yang dinamai oleh ibuku sebagai Haidarah, seekor singa ya. Menunjukkan keberanian Ali bin Abi Thalib. Kalau memang dia sosok yang pemberani, ngapain kemudian dia memberikan baiatnya kepada Abu Bakar As-Siddiq ya dalam keadaan takut seperti seorang yang pengecut. Tidaklah dia memberikan baiatnya, melainkan ini merupakan persetujuan dari Ali bin Abi Thalib ya untuk mengakui kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, mungkin ada juga ini yang sering dijadikan syubhat ya oleh orang-orang untuk mencela para sahabat. Jadi dalam hadis yang sahih, memang disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW minta untuk dibawakan kertas dan pena. Ya, beliau akan membuat wasiat, tapi kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak perlu wahai Rasulullah, kami sudah punya Quran dan Sunnah. Au kama qala radhiyallahu taala anhu. Intinya
tidak jadilah ditulis wasiat tersebut. Nah ini kata orang Syiah, wah ini kan Umar kurang ajar nih ya. Nabi nyuruh ngambil kertas dan pena untuk menuliskan wasiat, tapi Umar malah melarang, nggak usah. Ya, ini sering banget disampaikan oleh orang-orang Syiah ya. Jadi kata mereka itu tuh Nabi tuh mau nulis tuh kalau jadi khalifahku itu adalah siapa? Ali bin Abi Thalib ya. Tapi gara-gara Umar gak jadi. Maka kita jelaskan yang dilakukan oleh Umar ini bentuk kasih sayang beliau kepada kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sedang sakit parah. Ya, akan membebani beliau kalau kemudian beliau harus mendiktekan ya wasiat tersebut. Ini penjelasannya para ulama seperti itu. Dan anehnya orang-orang Syiah ini mereka mencela Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu saat tidak mendatangkan pena dan kertas bagi Nabi SAW untuk menuliskan wasiat. Tapi mereka tidak mencela Ali bin Abi Thalib yang tidak mau menghapus tulisan Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi yang menolak perintah Rasul SAW itu bukan hanya Umar, Ali juga pernah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, ya Nabi itu bikin perjanjian dengan Suhail bin Amr. Maka Nabi mengatakan, tulislah ya Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah perjanjian yang dibuat antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Muhammad Rasulullah. Maka kata Suhail, wahai Muhammad, kalau kami mengakui engkau sebagai Rasul, ngapain kita perang selama ini? Hapus, kata Suhail. Akhirnya Nabi suruh Ali untuk menghapus. Ali gak mau. Apakah Ali membangkang perintah Nabi SAW? Tidak, karena ini bentuk pengagungan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW. Beliau gak mau menghapus gelar Rasulullah, sehingga Rasulullah yang harus menghapusnya sendiri. Nah sama juga dengan apa yang dilakukan oleh Umar. Umar itu bukan membangkang perintah Nabi SAW, tapi itu beliau ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada Rasulullah. Ini kasihan Rasulullah sakit. Ya, kalau beliau harus mendiktekan surat tersebut, ini akan semakin membebani beliau. Nah demikian sedikit meluruskan apa yang mungkin disalahpahami oleh sebagian orang. Kemudian juga kita perlu melihat ya riwayat-riwayat tersebut. Gak bisa kemudian diambil dari buku sejarah, ini rujukannya ini. Coba dilihat sanadnya seperti apa, perawinya siapa. Karena banyak sekali berita-berita dusta yang berkaitan dengan cerita kematiannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu dilihat dengan lebih detail lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir untuk mata kuliah sirah Ustaz. Mohon referensinya Ustaz, kitab apa saja untuk belajar sirah nabawiyah ini? Baik, yang saya jadikan patokan itu kitab Rahiqul Makhtum. Ya untuk ANB Academy itu Rahiqul Makhtum ya. Tapi untuk kajian-kajian saya punya referensi yang cukup banyak ya. Rahiqul Makhtum itu kitab belakangan ya. Di sana ada kitab sirahnya Ibnu Ishaq yang disempurnakan atau disempurnakan oleh Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Itu kitab sirah yang jadi patokan sirah An-Nabawiyah ya, kitab sirah Ibnu Ishaq. Ya. Kemudian juga yang menjadi rujukan kita dalam sirah An-Nabawiyah, kitab-kitab ulama kontemporer ya, seperti kitab fikih sirah Zaid Abdul Karim Al-Zaid ya. Demikian juga kitabnya Ibnu Qayyim ya, Zadul Ma'ad. Ini juga jadi referensi kita dalam menulis sirah atau dalam mempelajari sirah An-Nabawiyah. Dan kalau antum tanya ingin belajar sirah, kemudian apa rujukan yang bagus ya, saya belum bisa bahasa Arab misalnya, saya rekomendasikan bukunya Ustadz Firanda. Ustadz Firanda Masya Allah ya, hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu khairan, itu menulis buku sirah. Beliau luas sekali pembahasannya, itu kalau nggak salah 6 jilid ya. Jadi dalam satu peristiwa itu disampaikan hampir semua hadis yang berkaitan dengan satu peristiwa, satu fragmen kehidupan Nabi itu disampaikan semua. Tek 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 tek, tek. Jadi kita baca itu luas, pemahamannya juga luas. Ya. Jadi kalau antum ingin belajar sirah, saya rekomendasikan untuk pemula itu bukunya Ustadz Firanda. Modal dikit lah, walaupun mahal. Full color soalnya, bagus, lux itu ya. Ya kalau nggak salah 1,5 juta harganya, 6 jilid. Tapi worth it insya Allah kalau antum beli itu, kemudian belajar sirah An-Nabawiyah, ada peta-petanya, beliau juga sertakan peta-peta di sana, itu sudah
sangat cukup bagi pembelajar sirah pemula. Wallahu taala a'lam. Insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian kita lanjut untuk semester 2 atau pertanyaan dari Syama'il Muhammadiyah. Hanya ada satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Untuk mengenal ciri-ciri Rasulullah, kenapa boleh dideskripsikan akan tetapi tidak boleh untuk digambarkan? Terima kasih atas pencerahannya Ustaz, jazakumullah khairan. Banyak keburukan yang muncul kalau figur Rasul SAW itu sampai dibuat gambarnya. Ya, kalau dibuat gambarnya bisa jadi bahan kultus ya, kayak gambar Yesus Kristus ya, di mana-mana ditaruh di rumahnya orang-orang Nasrani ya. Maka para ulama mengatakan nggak boleh ya Nabi digambar. Karena pertama hukum menggambar sendiri nggak boleh ya, hukum menggambar makhluk bernyawa itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, ini akan menjadi bahan pengkultusan. Jadi ditaruh gambar-gambar Nabi SAW. Kita sekarang aja nggak ada gambar Nabi ya, gambar habaib, gambar kiai di mana-mana ya. Bahkan di sebagian musola itu di arah kiblat, ditaruh gambar habibnya, ditaruh gambar kiainya di arah kiblat. Ini baru Habib dan Nabi. Gimana Habib dan para kiai, gimana kalau Nabi? Ya mungkin orang akan taruh gambar Nabi itu di setiap, kalau ada gambarnya ya taruh di setiap arah kiblat ya. Gambar Nabi nggak ada saja, Habib dan kiai sudah menghiasi kiblat-kiblat sebagian masjid kaum muslimin. Ini kemudaratan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menghindari pelecehan. Kalau misalnya Nabi itu digambar, antum tahu sendiri ya, ada kasus karikatur yang mengolok-olok Nabi SAW. Ini Nabi gak ada fotonya saja udah digambar oleh mereka, kemudian dilecehkan. Ya, maka kalau gak ada gambar Nabi ya agak ringan, jadi tidak bisa menjadi bahan pelecehan. Dan masih banyak lagi ya kemudaratan yang muncul dari penggambaran Nabi SAW. Jadi membuat Nabi SAW, memvisualisasi Nabi SAW dalam bentuk gambar. Wallahu taala a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian kita lanjut untuk semester 3 atau ilmu hadis. Insyaallah ada 2 pertanyaan Ustaz. Dan bagi teman-teman yang ada bertanya secara langsung, kami sarankan kami himbau untuk bisa chat ke Zoom ya. Pertanyaan pertama Ustaz dari semester 3. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana dengan status hadis yang muqati dan muttasil? Apakah termasuk sahih, hasan atau dhaif? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, wallahu taala alam. Baik, apa status hadis yang muqati dan muttasil? Ya. Kalau hadisnya itu hadis yang munqati ya, maka dia termasuk hadis yang dhaif. Karena ya, kita bicarakan ada 2 yang ditanya ya, munqati dan muttasil. Kalau dia hadisnya itu munqati, ya sanadnya ada keterputusan, maka dia tergolong hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kenapa? Karena syarat hadis sahih itu adalah ittisalus sanad. Sanadnya itu harus bersambung. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis yang muttasil? Hadis muttasil ini adalah hadis yang bersambung sanadnya. Maka tersambungnya sanad ini tidak serta-merta menjadikan hadis tersebut hadis yang sahih, karena ada syarat yang lain. Di antara syarat yang lain itu bahwa rawi yang merawikan hadis tersebut adalah rawi yang adil dan dhabit. Ya, antum bisa cek di pelajaran kita ketika kita membahas syarat hadis sahih. Jadi dia harus diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit. Sehingga kalau munqati jelas dia termasuk hadis yang lemah. Tapi kalau muttasil, apakah dia termasuk hadis yang sahih, hasan atau dhaif? Maka dilihat dulu rawinya seperti apa. Kalau rawinya itu terpenuhi padanya syarat adil dan dhabit, maka dia tergolong hadis yang sahih. Kalau dia kedobitannya ringan, maka dia bisa jadi hadis yang hasan. Kalau dia diriwayatkan oleh rawi yang lemah, yang dhaif, maka walaupun bersambung sanadnya, dia tergolong hadis yang lemah. Jadi kalau untuk munqati dia tergolong hadis yang dhaif, tapi kalau muttasil harus dilihat faktor lainnya. Ya, dia bisa jadi hadis muttasil yang sahih, muttasil yang hasan, atau muttasil yang dhaif. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ustaz, apakah hadis berikut bisa dijadikan referensi untuk mempelajari hadis?
yaitu Hadis berikut bisa jadi referensi referensi. hadis. Ya, situsnya ini Ustaz, sebentar Oh, saya situs bacakan. hadis. Oh ya. Iya. Coba dikirim. Tulisannya Ustaz, Oh, ini. link ini Ustaz, link situs web. Baik, Anda cek dulu ya. Ini ini HD ya ada HADEE. Anda Ada buka Ustaz. WA antum aja. Baik. Kami chatkan untuk peserta ya, karena pembacanya cukup susah ya. Dieja. Hadits HADEETCHENC.com seperti kami chatkan. hadithenc.com. Ya, dan mungkin nanti juga minta referensinya Ustaz untuk situs hadis yang mungkin bisa jadi rujukan. Oh, ini punyanya Yayasan Ar-Rajhi, insyaallah aman ini. Ya. Saya tahu ada yang dibuat Ustadz Julian itu apa ya? Lupa saya. Ada proyek bahasa Indonesia itu ya, Ustadz Julian Purnama kayaknya pernah mempromosikan di medsos beliau. Coba antum cek di Ustadz Julian, ya ada. Beliau pernah merekomendasikan itu ya. Tapi ini juga nggak apa-apa ini. Ini punyanya Syekh Ar-Rajhi, insyaallah tidak bermasalah insyaallah. Kalau antum mau ambil hadis di sana, kalau kita lihat itu dibuat oleh Muassasah Ar-Rajhi, ya beliau dikenal sebagai salah seorang ulama Ahlussunnah, Abdul Aziz Ar-Rajhi ya. Jadi insyaallah disponsori oleh beliau. Ya, tidak mengapa untuk dijadikan sebagai referensi insyaallah. Baik. Ada lagi? Ada pertanyaan dari Zoom Ustaz, namun lebih ke fikih Ustaz. Apakah ke fikih ke Ustadz yang lain ya. Kita ke sirah, syama'il dan hadis ya. Ya, baik. Baik teman-teman sekalian, apakah ada mungkin pertanyaan yang ada ditanyakan berkaitan dengan sirah nabawiyah ataupun nanti syamil Muhammadiyah dan juga ilmu hadis? Jika ada silakan segera di chatkan. Namun jika tidak ada mungkin izin kami cukupkan. Kita tunggu 1 menit ya Ustaz ya. Ya. Dan sembari menunggu, kami juga mengingatkan teman-teman sekalian bahwa pekan ini sudah masuk ke pekan ke-11 ya, dari total 16 pekan atau 16 pertemuan. Oleh karenanya bagi teman-teman yang belum menyelesaikan terutama pekan ke-10 dan ke bawah, silakan untuk segera diselesaikan. Silakan untuk meluangkan waktunya untuk belajar. Dan bagi teman-teman yang sudah sampai ke pekan 11, kami doakan semoga tetap istiqomah dan jangan lupa untuk memurojaah. Dan insya Allah berarti sekitar 5 pertemuan lagi kita selesai ya. Dan setelah itu insya Allah akan ada ujian akhir yang insya Allah waktunya sekitar 2 pekan. Nggak ada? Ini ada yang berkaitan dengan fikih tadi Ustaz. Tadi ada pembahasannya di Syama'il Muhammadiyah Ustaz. Oh, apa tuh? Tentang duduk ihtiba saat sholat, saat khutbah Jumat. Duduk? Mungkin ini Ustaz. Apa perbedaan duduk ihtiba yang dilarang saat khutbah Jumat dengan duduk kurfusa di pembahasan Syama'il Muhammadiyah Ustaz? Anda tidak ingat sekarang. Baik. Afan. Mungkin nanti kita jawab secara tersendiri Ustaz. Ya insya Allah nanti dibahas. Baik. Mungkin nanti mohon maaf kepada atas nama Nurus Sobah. Nanti insya Allah mungkin kami jawab secara tersendiri ya, karena kebetulan mungkin pembahasannya lupa. Baik teman-teman sekalian, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelumnya apakah dari Ustadz ada closing statement dulu Ustadz?
atau mungkin menyemangati kita untuk semangat belajar? Taib, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagian ulama mengatakan thalabul ilm makhraj minal fitan. Ya, menuntut ilmu itu merupakan jalan keluar dari fitnah. Maka antum barakallahu fikum, manfaatkan kesempatan yang ada untuk semakin menambah khazanah keilmuan antum. Baik itu melalui majelis-majelis online seperti INB Academy atau majelis-majelis yang offline yang bisa antum datangi di masjid-masjid, ya, kajian para asatidzah, ya, yang mengajarkan ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini diikuti dengan rutin. Ya, jangan sampai kemudian kita terlalaikan dari menuntut ilmu yang syar'i. Betapa banyak orang yang ingin memperbaiki diri, sudah berhijrah, tapi kemudian dia tidak sibuk menghadiri majelis ilmu. Akhirnya kembali lagi dia kepada kondisi lamanya, bahkan mundur ke belakang lebih parah. Maka jangan meremehkan talabul ilm. Ketika ada waktu dan kesempatan untuk belajar, ya, kita isi waktu kita untuk belajar, entah itu dengan menghadiri majelis ilmu, membaca buku, mendengarkan kajian-kajian, atau mengikuti kelas-kelas online seperti yang sekarang kita adakan. Mungkin itu pesan dari kami, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kami ucapkan jazakallah khairan atas banyak ilmu yang telah disampaikan tadi, atas banyak pertanyaan yang sudah dijawab tadi, kemudian juga nasihat-nasihat yang telah diberikan kepada kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua dan menjadi penambah pahala kebaikan untuk Ustadz. Dan kami doakan semoga Ustadz dan keluarga selalu mendapatkan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan jazakallah khairan kepada teman-teman sekalian yang pada kesempatan malam hari ini sudah hadir dalam Zoom ini. Dan mari kita juga doakan teman-teman kita yang lain, semoga di kesempatan berikutnya kita dapat berkumpul kembali untuk live session di kesempatan berikutnya. Dan mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah satukan kita semua di surga firdausnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian live session pada kesempatan malam hari ini izin kami akhiri. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kami sahabat MC mohon maaf apabila terdapat sedikit maupun banyak kesalahan dalam memandu acara pada malam hari ini. Izin kami tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.